Halo Nawak, kembali lagi di episode kepiro iki ya? Ya wis pokoke wis pengake lah. Jagongan kreatif bareng Arvin Mardika ya. Akhirnya kita setelah kemarin kita bahas tentang film ya. Kemudian yang pertama kemarin bahas tentang TikTok iso sampai puluhan juta. Sekarang kita nyoba bahas tentang jurusan opo ya sing kira-kira iso. Kalau misalnya teman-teman itu kepingin menjadi seorang sinematografer, waduh terlalu tinggi ya, seorang desainer grafis ya wis, seorang desainer grafis. Terus kita belajar tentang dasar-dasar mengenai seni, dasar-dasar mengenai bagaimana kita menyampaikan situasi komunikasi, ya mengkomunikasikan. Kali ini saya sudah bersama dengan narasumber yang luar biasa. Nawa Ewet iki sajane rek. Nawa Ewet ya krune iki sajane yaitu adalah Mas Daniel Ricky Oktapriantono. Oke, silakan Mas, ya apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Monggo silakan perkenalan nama, terus sekarang ngapain aja aktivitasnya dan kuliah di mana? Silakan. Nama saya Daniel Ricky Oktapriantono. Aktivitasnya sehari-hari sekarang jadi editor di yebetmalang.com. Oke. Sambil jadi ya tetap jadi desainer grafis di Biro Deun. Nah selain itu juga sambil kuliah di Institut Asia. Mantap ya, tetangga kita, karena kita sekarang lagi di MCC di Malang Creative Center. Luar biasa supportnya Pemkot Malang untuk kegiatan kreatif anak muda seperti kita ini ya. Betul. Terima kasih Pak Wali Kota dan Pak Wakil Wali Kota, luar biasa. Oke, kita saiki lanjut. Kamu kan ngomong di Institut Asia, jurusannya apa? Jurusannya desain komunikasi visual. Wis ya, kan nama jurusannya sudah boys sekali ya, desain komunikasi visual. Kenapa sih kok Mas Daniel ini kepingin masuk di kafe? Itu kenapa awalnya? Kalau awalnya dulu dari kecil karena sebenarnya nggak bisa gambar, tapi kayak suka banget sama karya-karya digital yang gambaran-gambaran gitu. Jadi dari kecil udah pengen kayak masuk kampus yang ya seperti di kafe ini. Tapi semakin kesini tuh jadi semakin tahu. Jadi kayak apa? Ternyata desain itu juga seru. Akhirnya buat memperdalam ilmunya, akhirnya memilih di kafe itu. Jadi semakin yakin gitu dari impian kecil dulu. Mantap tenan ya. Jadi mewujudkan impian masa kecil. Iya. Lah, setelah masuk sampean semester piro saiki? Sekarang baru semester 2. Wis, sik maba itu kan ya. Tapi masih mahasiswa baru, tapi pengalamannya luar biasa ya. Karena Mas Daniel ini juga sudah menjadi editor ya di yebetmalang.com. Ya, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah ya. Dan sebenarnya pelatihan batch kedua. Batch kedua. Sekarang padahal yang kita lagi menunggu untuk briefing ini batch 43. Gila, berarti senior banget ya beliau ya. Udah hampir 2 tahun ya? Iya, wis 2 tahun. Udah 2 tahun. Wis mau 2 tahun. Nah, selama ini balik mana yang kuliah ya. Lah selama kuliah iki Mas, opo sing sampean dapat dari kampus? Yang didapat ini berarti tentang mata kuliahnya gitu ya. Mata kuliahnya. Secara garis besar sih kalau masih awal-awal ini, jadi masih kayak diajarin dasar-dasarnya, kayak nirmana, dasar-dasar tentang penataan warna, kepekaan terhadap warna untuk desain yang bagus dan yang ya kayak gitulah. Terus sama juga ada tipografi juga, itu juga ngajarin gimana cara yang bikin teks yang rapi buat didesain. Terus tujuannya teks itu untuk apa gitu, sub-subnya seperti headline itu untuk menarik yang apa kayak gitu-gitu, dan yang detail-detail itu seperti apa ya. Yang didapat itu sih kalau langsung kayak disamain waktu kerja itu bermanfaat banget, karena dulu sebelumnya kan nggak tahu, jadi cuma ngarang sebagusnya aja. Kalau sekarang ternyata ada yang caranya gitu. Terus juga awal-awal juga diajarin Adobe Illustrator. Nah jadi dulu sebelumnya nggak bisa, sekarang jadinya bisa gitu, Adobe Illustrator. Nah sekarang yang baru ini besok kalau nggak salah itu mata kuliahnya Photoshop. Nah jadi mendalamin lagi buat digital imaging gitu. Wis ya. Berarti istilahnya di kafe ini sampean kuliah ini benar-benar ngefek nang kerjaan. Dan memang terbukti teman-teman. Kemarin itu kita dapat orderan dari mana? Dari Amerika ya. Iya. Itu juga Adobe Illustrator. Iya, pakai Adobe Illustrator. Iya. Nah, itu untung banget udah pernah diajarin. Jadi betul. Makanya akhirnya kini wani Joko iku rek. Jadi akhirnya project itu kita bisa ambil. Berarti kan ngefek banget tuh nang kerjaan. Nah, selama ini selain di kerjaan kan sampean wis sebagai editor. Bahkan iki editornya itu editor video ya. Editor bahasa.
luar biasa ya kan. Editor bahasa, editor substansi artikel bahkan. Tapi ya itu memang basicnya anak kreatif ya, kudu semua. Bisa semua. Bisa semua ya kan. Biar terus bertahan. Betul. Ini kudu survive anak kreatif itu kan. Nah, untuk ngomong tentang survive. Nah, kan saya sudah survive nih di dunia kerja. Nah, di dunia kampus saya wis tahu gurung melok kayak project apa penelitian apa dosen. Nah, karena aku ambilnya kelas eksekutif atau kelas karyawan, jadi itu belum terlalu ada karena bener-bener fokus ke matkul yang nyelesain SKS aja sih. Oh. Jadi kalau yang kayak kegiatan di luar kampus itu nggak terlalu dikasih tahu atau dioptimalkan. Dioptimalkan gitu. Iya. Tapi kepingin ya melon ngono. Ya tentu. Jelas lah. Lah iso saranku ya iki sebagai iki aku memberikan petua akhirnya. Nah, petua itu ya saranku gini, kalau bisa ikut karena itu sangat bermanfaat, terutama ketika kita untuk manajemen proyek. Itu yang paling penting. Misalnya contoh dosen punya penelitian, aku pengen melatih dosen di desa A misalnya katakanlah, untuk para pengrajin opo atau misalnya untuk para anak-anak SMK yang di kono ini melakukan pengabdian masyarakat, terus kalian sebagai timnya, lah iso ikut aja. Itu karena sangat bermanfaat. Karena kita akhirnya bisa tahu, oh ternyata kalau di lapangan kita sehari-hari sudah di lapangan ya kan. Tapi bagaimana kita menghadapi orang yang lebih banyak ya kan, kayak gini kan pengabdian masyarakat kan gak mungkin peserta cuma masih 1-2 gitu. Pasti kan pasti kan banyak orang. Nah, itu yang istilahnya sangat penting untuk diikuti. Juga untuk teman-teman yang kepingin masuk di DKV. Nah, iya betul. Akhirnya masuk kepada kesimpulannya atau harapannya Mas Daniel atau pesan-pesan Mas Daniel untuk teman-teman di luar sana yang kepingin masuk untuk DKV. Monggo silakan. Kalau harapannya sih mungkin ada yang beranggapan kayak DKV itu harus bisa gambar. Yeah. Jadi yang nggak bisa gambar kayak takut masuk DKV itu sebenarnya enggak, karena sekarang kan eranya digital. Jadi menguasai software itu aja bisa kan, apalagi banyak tutorialnya. Jadi gambar yang di kertas dan lain sebagainya itu untuk dasarannya aja sih cukup sih. Jadi nggak perlu yang bagus-bagus banget. Jadi tetap nggak usah mundur, karena kadang ada yang beberapa mundur karena alasan itu nggak bisa gambar gitu. Ya benar. Jadi ya maju aja, apalagi kan sekarang yang dicari dunia kreatif. Jadi terus berkembang. Jadi di DKV itu bisa awalannya karena mempelajari banyak hal yang kayak fotografi, desain dan gitu-gitu. Jadi bisa berkembang lah nantinya. Oke. Mantap ya. Berarti teman-teman yang sekarang mungkin SMK ya, atau mungkin masih kelas 2 atau mungkin kelas 3 yang pengen cari kampus itu ya, tapi bingung, aduh iki aku gak iso gambar. Itu termasuk yang saya alami juga. Padahal saya kan desain grafis ya, tapi saya bukan desain di kafe. Saya kan jurusannya pendidikan teknik informatika. Nanti akan kapan-kapan tak bahas. Aku tak monolog aku tentang PTI. Atau mungkin tak nyeluk sesuatu temen gitu ya, seorang temen gitu ya. Nah, teman-teman jangan pernah minder untuk aku mau masuk ya, untuk memilih untuk jurusan. mencoba masuk Karena pasti ada jalan. Ya, apalagi kalau udah passionable di desain dan lain sebagainya gitu. Betul. Mantap. Kuncinya passion. Untuk masalah gak iso itu bisa dipelajari. Ya, bisa dipelajari. Karena itu ilmu katon kan, itu ilmu katon. Oke, terima kasih banyak Mas Daniel. Semoga sukses selalu. Ya itulah tadi perbincangan saya dengan Mas Daniel. Nawa-nawa jangan lupa untuk like, comment, subscribe dan share kalau sekiranya isi dari podcast ini atau dari perbincangan ini sangat bermanfaat untuk teman-teman. Sampai jumpa di next episode. Bye bye. Assalamualaikum.